Saudara yang terkasih, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, kita akan bersama-sama menyiapkan hidup dan hati kita untuk masuk di dalam ibadah minggu. Pertolongan kita hanyalah dari Allah Bapa Pencipta, Putra Penyelamat dunia dan Roh Kudus, Pemelihara ciptaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah kiranya pada saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 5, kita pujikan bait pertama dan yang kedua, Tuhan Allah, namamu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita melihat hidup kita, dengan kita bersama-sama mengakui segala dosa yang kita perbuat, dengan kita memperhatikan Injil Matius pasal 22, ayat 37 sampai ayat 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara yang terkasih di dalam Kristus, hukum kasih diberikan kepada Tuhan agar kehidupan kita ini menjadi cerminan Allah untuk menjadi saksi di dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh jujur di dalam setiap kelemahan dan keterbatasan kita, maka seringkali kita melanggar apa yang difirmankan Tuhan, dan kita berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita mohon pengampunan, kita merendahkan hati dan hidup kita, agar kita di dalam perjalanan keselamatan ini, kita boleh dilayakan Tuhan, dan kita mohon pengampunan. Mari bersama-sama kita menyesali setiap dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 183. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua, menjulang nyata atas Bukit Kala. Menjulang nyata atas Bukit Kala, terang benderang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh
terkasih di dalam Kristus, kepada setiap kita yang dengan kesungguhan hati menyesali dan mengakui segala dosa yang kita lakukan, maka Allah yang penuh dengan rahmat berkenan mengampuni segala dosa kita, dan kita diberikan tuntunan hidup baru yang akan kita jalani bersama. Berita anugerah terambil di dalam Roma pasal 3, ayat 23 sampai ayat 24 yang demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah anugerah Tuhan untuk kita. Mari bersama-sama kita tanggapi anugerah Tuhan dengan kita bersuka cita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 169. Kita pujikan bait pertama, kedua, dan yang ketiga. Memandang salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku berpegang selain di dalam salib-Mu, ku buang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari luka-Mu, mahkota duri yang pedih menjadi keagungan-Mu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam ibadah ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman kita. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, dan Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman kita, sakramen perjamuan mengandung maksud yang demikian. 1. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang terakhir, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan
pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing yang demikian. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa kita, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri, kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tidak selamat tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskan dosa-dosa kita. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang terakhir, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah di dalam kehidupan kita? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali segala dosa-dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Sumber kehidupan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan kami. Amin. Saudara yang terkasih, Pasamuan GKJ Argo Mulyo yang saat ini berada di rumah dan dimanapun berada. Saat ini kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus yang akan kita nikmati pada saat ini. Roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sudah dikorbankan untuk penebusan yang sempurna. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan saat ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan kita Yesus Kristus yang saat ini di dalam kemuliaannya di surga, dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkan seperti roti dan anggur yang ada di meja ini yang menyegarkan tubuh dan jiwa kita. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna. Mari bersama-sama kita makan dan kita menghayati bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus itu yang diberikan menjadi keselamatan bagi kehidupan kita. Mari bersama-sama kita makan.
Saudara yang terkasih di dalam Kristus, anggur yang berada di cawan ini adalah lambang darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan menjadi tebusan yang sempurna. Terimalah dan mari kita bersama-sama meminumnya serta mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan memberikan keselamatan bagi kehidupan kita. Mari bersama kita minum. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini, serta masing-masing di dalam hati kita mengucap yang demikian. Pujilah hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh sebab itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita akan bersama-sama menerima sabda Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur bila pagi hari ini Tuhan akan menyapa kami melalui firman-Mu. Terima kasih Allah untuk sapaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat memberikan kami keyakinan, pengharapan, dan bahkan ketika kami di dalam perjalanan kehidupan menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sabda Tuhan saat ini terambil di dalam Injil Matius pasal 13, ayat 24 sampai ayat 30, dan dilanjutkan ayat 36 sampai ayat 43. Injil Matius pasal 13, ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu, maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan?
dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang ia dikumpulkan dan dibakar dalam api. Demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia kita semua, yang menerima sabda Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 dan juga dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Dan kita diberikan tema jati diri anak-anak Allah. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada orang Jawa mengatakan, panandang iku sandangane wong urip. Panandang iku sandangane wong urip. Selama masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan, pasti di antara kita akan mengalami tantangan dan juga penderitaan. Oleh sebab itu, panandang iku sandangane wong urip itu sangat pas untuk kita sebagai manusia yang masih menjalani kehidupan di dunia ini. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada tantangan dan penderitaan itu karena kesalahan dan juga dosa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Ada juga tantangan dan juga penderitaan yang dialami karena manusia memperjuangkan imannya. Jadi ada dua jenis atau dua hal yang menuntut di dalam kehidupan kita, yang akan mengajak di dalam kehidupan kita bahwa tantangan, penderitaan, permasalahan itu terjadi karena akibat kesalahan dan dosa manusia, tetapi juga terjadi karena manusia tersebut mempertahankan iman di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, apapun penyebab dari tantangan dan penderitaan iman itu,
terkadang sering menyebabkan orang percaya akan kehilangan jati diri atau identitasnya sebagai anak-anak Allah. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, apa yang harus dilakukan agar orang percaya tidak kehilangan jati diri atau identitasnya ketika menghadapi tantangan dan penderitaan di dalam perjalanan kehidupannya? Sesungguhnya orang percaya harus meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu di dalam kendali Allah sendiri. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dalam bacaan kita Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 dan dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Di situ diceritakan bahwa ketika ada seorang yang menabur benih gandum yang baik, ternyata ketika benih gandum yang baik itu tumbuh, ada lalang yang juga ikut tumbuh di antara benih gandum yang pada waktu itu juga ikut ditabur. Ternyata Tuhan Yesus memberikan gambaran seperti ini untuk memberitahukan kepada para murid tentang perumpamaan lalang dan juga gandum di dalam pertumbuhannya. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini kepada orang banyak pada waktu itu, ternyata orang banyak pada waktu itu belum mengerti termasuk para murid. Dan ketika Tuhan Yesus pulang bersama-sama dengan para murid menanyakannya lagi kepada Tuhan Yesus. Pokok yang sangat penting untuk dicatat adalah bahwa kenyataannya ketika benih gandum itu tumbuh dan juga dibaringin dengan lalang itu juga tumbuh, ternyata bila dicabut lalang tersebut, maka gandum juga akan tercabut. Maka semuanya akan mati. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, gambaran dan juga penjelasan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, bagaimana ketika mencabut lalang tersebut, ternyata akan berakibat fatal juga kepada gandum di dalam pertumbuhannya. Maka hal ini dapat kita renungkan, bukankah kadang-kadang kita merasa lalang dan gandum itu hidup secara bersama-sama yang menggambarkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Di satu saat kita menjadi orang yang taat, dan di sisi lain suatu saat kita juga menjadi orang yang tidak taat. Suatu saat kita taat seperti gambaran gandum yang baik, dan kadangkala suatu saat, suatu ketika, kadang kita juga seperti ilalang atau lalang menjadi manusia yang tidak taat. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dalam cerita tadi diceritakan, dipaparkan oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan ternyata membiarkan bahwa lalang itu tumbuh. Lalang merupakan simbol kejahatan yang terus merajalela. Tetapi suatu saat, nanti kejahatan itu juga tidak akan dibiarkan begitu saja. Kejahatan tidak akan dibiarkan merajalela, dan kejahatan itu akan diakhiri oleh Tuhan Yesus sendiri dengan cara mengumpulkan lalang dan juga mengumpulkan gandum jika panen telah tiba. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, hidup manusia di tengah-tengah dunia ini ternyata tidak lepas dari yang namanya tantangan dan juga penderitaan. Di dalam konteks yang demikian, ternyata mempengaruhi bagaimana kita bisa menunjukkan jati diri ataupun identitas menjadi orang Kristen
menunjukkan identitas kita menjadi anak-anak Allah ketika tantangan, penderitaan, permasalahan itu terjadi, kita hadapi di dalam kehidupan ini. Waktu yang akan menunjukkan bagaimana kita akan menjadi seperti apa. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, seringkali kita mendapati ada orang percaya yang hidupnya tidak lagi mencerminkan nilai-nilai Kristiani karena sudah tidak sanggup dengan penderitaan dan tantangan yang dihadapi. Kadangkala kehidupan umat percaya itu dikalahkan dengan lalang atau ilalang yang sama-sama tumbuh berdampingan ketika lalang dan gandum itu tumbuh bersama. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, tantangan dan penderitaan dalam hidup itu seringkali membuat orang percaya menjadi lemah dan bahkan kehilangan imannya. Ada masalah, tantangan, penderitaan, sakit penyakit, dan bahkan masalah pergumulan kehidupan yang lain, itu akan membuat manusia menjadi lemah dan juga bisa kehilangan akan pengharapan dan imannya. Penderitaan seringkali membuat orang percaya melupakan atau lupa akan jati diri dan identitasnya sebagai anak-anak Allah yang sudah diberikan keselamatan. Oleh sebab itu, penderitaan, tantangan, dan juga pergumulan kehidupan itu terus terjadi seiring dengan perjalanan kehidupan dan juga keselamatan kita. Gandum dan ilalang itu merupakan tumbuhan yang hampir mirip. Bahkan ketika kita memilih bentuk dan tampilan luarnya, gandum dan lalang itu hampir sama persis. Sehingga sangat sulit untuk kita bisa membedakan mana yang lalang, mana yang gandum. Angel bedake. Untuk membedakan kita harus menunggu bagaimana lalang dan juga gandum itu ketika berbuah atau mengeluarkan bulir. Kalau bulir itu berisi, memiliki isi, ada isinya, berarti itu adalah gandum. Kalau bulir itu tidak memiliki isi, berarti itu adalah ilalang. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mengapa harus menunggu sampai gandum itu berbulir, sehingga bentuk gandum dan ilalang sangat mirip, dan kita tidak bisa membedakan, tidak bisa mencabut begitu saja ilalang. Karena di dalam pertumbuhannya, ilalang dan gandum itu menyimbolkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana di dalam pertumbuhan kehidupan iman kita, diberikan kesempatan oleh Allah. Allah berfirman melalui nafas dihembuskan di dalam kehidupan kita, dan di dalam diri kita ada firman Allah itu. Jadi firman yang ada di dalam hidup kita itu akan menumbuhkan semangat kita, akan meneguhkan di dalam perjalanan iman kita dan keselamatan kita. Apakah kita bisa benar-benar tumbuh menjadi gandum yang baik, atau justru sama seperti ilalang, sama-sama tumbuh tetapi tidak memiliki isi di dalam bulir-bulirnya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam bacaan kita Injil Matius pasal 13, di situ diceritakan dan mengingatkan di dalam kehidupan kita bahwa di atas tanah akan ada gandum dan juga lalang yang tumbuh. Tinggal bagaimana akar lalang dan akar gandum itu bisa kuat menancap, tergantung nutrisi, tergantung makanan, tergantung air yang mereka serap. Kalau kita bisa menyerap sari-sari makanan, air dengan baik, maka kita akan bisa menunjukkan bahwa kita ini adalah gandum.
Tetapi kalau kita tidak bisa menyerap, mencari air dengan baik, maka kita akan seperti ilalang yang bisa berbuah atau bisa berbulir tetapi isinya tidak ada. Inilah gambaran umat percaya, orang Kristen, umat manusia saat ini. Apakah kita mau menancapkan akar kita dengan kuat? Dengan cara kita mencari sumber makanan melalui akar-akar kita, mencari air melalui akar-akar kita, agar firman Allah itu dapat tertanam, tertancap, dan berbuah, dan bulir itu ada isinya. Karena kalau sampai kita tidak bisa mengeluarkan bulir, isinya tidak ada, maka kita akan sama seperti ilalang atau lalang. Sama-sama mirip dari sisi background, dari sisi kemasan mirip. Tetapi isi dalam bulir, kualitas di dalam buah, itu yang akan memperlihatkan dan menunjukkan apakah kita ilalang atau gandum yang baik. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita melihat tanaman ilalang atau tanaman lalang dan gandum, ketika dibiarkan tumbuh bersama, ternyata lalang itu akarnya, itu akan menggerogoti akar, atau akan mengganggu akar gandum. Di sini adalah simbol atau gambaran betapa licik dan jahatnya lalang tersebut, yang merupakan simbol kejahatan. Tumbuh bersama, berkembang bersama, hidup bersama, tetapi juga dari belakang, dari bawah, secara tidak kita ketahui akan mengganggu dan merusak akar-akar gandum atau akar-akar orang percaya. Oleh sebab itu, kenapa lalang dibiarkan tumbuh? Akan menunjukkan jati diri gandum yang sebenarnya, apakah dia menjadi gandum yang baik, yang kuat akarnya menancap, mencari sari-sari makanan yang adalah firman Allah, atau justru kita akan kalah, karena kita tidak mau menancapkan akar kita kepada tanah dan mencari firman Allah, yang akan memberikan kekuatan pertumbuhan bagi kehidupan dan iman kita. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dari bacaan ini kita diajak bersama-sama untuk berhati-hati, diajak bersama-sama untuk waspada, dan diajak bersama-sama untuk berjaga-jaga. Di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, di mana tempat kita berada, di tempat tinggal kita, di dalam komunitas kita. Mungkin kita tidak bisa membedakan mana lalang dan mana yang gandum. Sama-sama diberikan kesempatan untuk bertumbuh, sama-sama diberikan kesempatan untuk menunjukkan jati dirinya. Oleh sebab itu, di masa-masa saat ini, yang saat ini kita sudah memasuki waktu atau saat new normal, di dalam tatanan kehidupan yang baru. Kalau kita taat, kalau kita setia di dalam tatanan kehidupan yang baru, maka kita akan menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Allah yang mampu mengeluarkan bulir, dan bulir itu memiliki isi. Tetapi di dalam masa tatanan baru, kehidupan yang baru ini, ketika kita tidak taat, maka akan menunjukkan siapa jati diri kita. Apakah kita ilalang atau lalang, atau tumbuhan yang lain. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita sudah menerima perjamuan kudus, ketika kita sudah bersama-sama menerima sabda Tuhan, itulah yang akan menghantarkan perjalanan iman kita, yang akan menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Bagaimana kita ini diperhadapkan dengan kehidupan yang begitu sulit, diperhadapkan dengan tumbuhan-tumbuhan jahat, diperhadapkan dengan situasi-situasi yang akan mengganggu kehidupan dan iman kita. Bahwa penderitaan itu akan ada, tantangan itu akan terjadi, pergumulan permasalahan kehidupan akan kita alami.
lalang akan ada di sekitar kita dan tumbuh hidup bersama dengan kita. Tinggal bagaimana. Jangan sampai setiap penderitaan, tantangan, pergumulan dan permasalahan hidup itu membuat kita tidak bisa menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Allah yang akan mengganggu iman. Kita menjadi lemah dan kehilangan harapan. Tetapi saat ini, di saat-saat yang luar biasa, di dalam pesta perayaan iman perjamuan kudus, yang akan meneguhkan kita, bagaimana kita dituntut untuk menunjukkan jati diri sebagai anak Allah, di dalam situasi yang baru, kehidupan yang baru, dan waktu itu yang akan menunjukkan, waktu itu yang akan membuktikan di dalam kehidupan kita. Apakah kita ini menjadi lalang atau justru kita ini menjadi gandum yang baik, yang bertumbuh, menghasilkan buah dan bulir yang ada isinya. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat menunjukkan jati diri sebagai anak-anak Allah. Ilalang ada di sekitar kita, tetapi jangan pernah menyerah. Penderitaan itu yang akan menunjukkan di dalam kehidupan kita, bahwa ujian, pergumulan kehidupan yang akan membawa iman kita semakin dewasa untuk mengeluarkan bulir dan isi yang baik, yang akan membawa keselamatan. Dan pada akhirnya, di bacaan kita yang terakhir, lalang akan dikumpulkan dan dibakar. Dan gandum yang baik yang menghasilkan buah yang baik akan dikumpulkan di lumbungnya Allah, yaitu di dalam kerajaan surga. Selamat bertumbuh, selamat menghadapi kehidupan dan tantangan bersama dengan Tuhan. Dan kita percaya Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur bila saat ini Engkau memperkenankan kami menerima perjamuan kudus yang boleh kami rayakan di minggu ini. Terima kasih ya Allah, biarlah perjamuan kudus yang kami terima ini akan menguatkan dan meneguhkan perjalanan iman kami menuju kesempurnaan, keselamatan kesempurnaan yang sangat sempurna bersama-sama dengan Dikau di dalam kerajaan surga. Bapa di dalam surga, kami juga sudah menerima sabda-Mu, bagaimana kami dituntut dan diingatkan untuk menunjukkan bahwa kami ini memiliki jati diri sebagai anak-anak Allah. Biarlah firman-Mu ini melengkapi perjalanan kehidupan kami, agar kami benar-benar yakin bahwa keselamatan yang Tuhan berikan, kami jaga dan tidak hilang di dalam perjalanan kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk gereja-Mu GKJ Argo Mulyo. Biarlah Tuhan memberkati gereja-Mu ini di dalam setiap tugas dan panggilan sebagai gereja Tuhan untuk mewartakan shalom, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan ini. Biarlah kami yang menjadi majelis, kami yang menjadi jemaat, Tuhan memakai kami, Tuhan menolong kami, dan Tuhan memperlengkapi kami di dalam setiap keterbatasan dan kelemahan kami. Dan kami percaya Tuhan akan memakai kami menjadi saksi-Mu untuk damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan ini. Kami berdoa ya Allah untuk jemaat-Mu yang saat ini masih berjuang di dalam kesehatan mereka, yang saat ini jemaat-Mu sedang sakit. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, menguatkan, dan Tuhan menyembuhkan melalui setiap obat-obatan, melalui setiap makanan dan perawatan dari dokter. Biarlah semuanya itu menjadi sarana pemulihan kekuatan dan kesehatan bagi saudara kami ini. Kami juga berdoa ya Allah untuk orang tua kami yang sudah adioswo. Kiranya Tuhan menolong, memberkati orang tua kami yang sudah sepuh ini.
Kiranya damai sejahtera, kekuatan dan kesehatan, pengharapan akan Tuhan terus terjadi di dalam kehidupan orang tua kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masih bersekolah. Dimanapun mereka harus menempuh pendidikan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami ini di dalam pendidikan mereka. Biarlah setiap apa yang dikerjakan, biarlah setiap apa yang dilakukan, boleh menjadikan semuanya itu menjadi masa depan yang terbaik yang akan Tuhan sediakan di dalam kehidupan anak-anak kami. Kami juga berdoa ya Allah untuk saudara-saudara kami yang saat ini bergumul di dalam kehidupan mereka masing-masing. Yang saat ini terus bergumul ketika mereka masih menantikan pasangan hidup. Ketika anak-anakmu masih menantikan pekerjaan. Ketika jemaatmu masih menantikan momongan. Mari Tuhan Engkau menolong saudara-saudara kami ini semua. Biarlah sukacita, pengharapan, dan bahkan ketekunan di dalam iman mereka yang akan membuktikan bahwa jati diri mereka tidak hilang dan Tuhan akan menjawab setiap doa dan permohonan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang saat ini terus bergumul berjuang untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Biarlah melalui setiap tim medis, petugas kesehatan, rumah sakit yang Tuhan tunjuk, menjadikan perjuangan bangsa kami untuk memutus pandemi COVID-19 boleh mendapatkan hasil yang terbaik. Dan Tuhan melindungi, menjaga, memberikan kesehatan bagi teman-teman tim medis, para dokter, perawat, dan semua yang ambil bagian di dalam gugus tugas COVID. Kiranya kesehatan, kekuatan, dan perlindungan akan Tuhan hadirkan di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, inilah perjalanan kehidupan kami. Inilah iman kami. Kiranya Tuhan terus menolong dan meneguhkan kami. Tuhan mengampuni segala dosa dan keselamatan kami. Tuhan mengampuni segala dosa dan juga Tuhan memberikan kami keselamatan untuk kami boleh bersama-sama merayakan iman di dalam perjalanan kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan dan ajarkan kami untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Di dalam Kristus Sang Sumber kehidupan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita akan bersama-sama bersyukur dengan kita mengumpulkan persembahan. Dan sabda Tuhan berfirman kepada kita yang demikian di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Yang demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari bersama-sama kita mengumpulkan persembahan dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 367. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua, Padamu Tuhan dan Allahku. Ku bersembahkan hidup
Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita memperbaharui pengakuan iman kita. Dan kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita sudah menerima sabda Tuhan, dan kita juga sudah bersama-sama menerima sakramen perjamuan. Kita diingatkan lagi untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki jati diri akan Kristus di dalam kehidupan kita. Dan marilah kita bersyukur, kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan kita menyanyikan pujian penutup, pelengkap Kidung Jemaat 270. Kita pujikan bait pertama, isilah mataku dengan citra salibmu.